Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini sudah lewat tengah malam, jadi suara kita sedikit lebih tegas dan kedengaran lebih jelas. Niat kita membuat live streaming malam ini, tapi setelah pikir-pikir, biasanya kalau kita membuat konten live streaming atau siaran langsung, penontonnya itu paling banter 13 orang. Yang rata-rata 8 orang atau 7 orang yang menyimak. Akhirnya kita putuskan untuk membuat konten informasi. Jadi sebenarnya konten-konten kita itu memuat konten-konten yang berisikan informasi, edukasi, inspirasi, motivasi, dan bisa bermanfaat bagi kehidupan. Itu sih intinya. Malam ini kita akan memberikan informasi yang sebenarnya bukan informasi penting amat, tapi ya semoga saja ini menjadi pengetahuan baru untuk kita. Jadi gini ceritanya. Jadi ceritanya di beberapa tahun belakangan atau setelah kita benar-benar melihat perkembangan sepak bola di tanah air sebelum ada proyek naturalisasi, saya khususnya pencinta sepak bola nasional agak sedikit pesimis tentang olahraga sepak bola Indonesia. Jadi sepak bola Indonesia itu sepertinya olahraga yang terkutuk dan gak bakalan berprestasi entah sampai kapanpun, dan gak kepikiran bahwa akan berprestasi jika ada program naturalisasi. Dan terbukti dari proyek-proyek naturalisasi sekarang perkembangannya cukup signifikan. Bahasanya ini loh, signifikan ini. Artinya apa ya signifikan? Jadi perkembangannya sedikit bergerak maju dan terus berkembang. Ya mudah-mudahan prestasi ini, semangat ini terus bisa dijaga oleh kita semua, tentunya pencinta sepak bola, orang-orang yang berada di dalam organisasi sepak bola, orang-orang petinggi di induk organisasi sepak bola, dan tentunya kepala-kepala, ketua-ketua yang berhubungan dengan sepak bola nasional Indonesia. Jadi dulu sempat pesimis, dan sepertinya sepak bola itu betul-betul bukan olahraga yang cocok untuk negara Indonesia. Ya, jadi kita sempat berpikiran bahwa sepak bola ini olahraga terkutuk buat negara Indonesia. Nggak bakalan berprestasi sampai kapanpun, itu yang kita pikirkan. Dan nggak pernah kepikiran kalau akan ada program naturalisasi. Dan hasilnya sudah kita bisa lihat sekarang. Walaupun masih fase babak ketiga untuk menuju Piala Dunia 2026 nanti, tapi kita cukup berbangga. Timnas Indonesia sudah bisa mengalahkan, bahkan bisa menyamai prestasi-prestasi olahraga sepak bola negara-negara Asia lainnya. Itu. Dan malam ini sebenarnya kita mau live streaming, tapi ya sudahlah, kita akan menyimak ulasan yang sedikit informasi, bukan sedikit, tapi informasi ini semoga bermanfaat untuk kita semua dari channel Cerita Bola atau teman-teman kita dari kanal Cebol TV. Timnas Indonesia memiliki generasi emas penuh bintang yang menjadi andalan skuad Garuda. Proyek naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI bersama dengan Erick Thohir telah mengangkat performa Timnas Indonesia di level sepak bola dunia. Menariknya, para fans Timnas Indonesia memiliki julukan sendiri bagi para pemain Garuda. Terbaru, ada pemain yang baru saja mengambil sumpah kewarganegaraan untuk menjadi WNI, yaitu Mas Hilhers. Bek milik tim Eredivisie Belanda FC Twente itu mendapatkan julukan El Nyengir dari netizen tanah air.
Alasannya pun sangat simpel, yaitu karena Mads Hilhers adalah sosok yang sangat murah senyum. Selain Mads Hilhers, ada julukan unik lainnya yang dijulukan kepada pemain timnas Indonesia. Berikut adalah daftar 5 pemain keturunan timnas Indonesia yang dapat julukan unik dari netizen plus 62. Rafael Strijk. Pemain keturunan pertama yang mendapatkan julukan unik adalah striker andalan timnas Indonesia Rafael Strijk. Pemain berusia 21 tahun itu dijuluki El Klemer oleh fans timnas Indonesia. Hal ini karena sang pemain kadangkala bermain kurang bergairah alias klemar-klemer. Namun bukannya mengejek, julukan ini justru diberikan sebagai kritik agar Rafael Strijk terus meningkatkan performanya. Rafael Strijk sendiri sebelumnya bermain untuk ADO Den Haag dan baru saja pindah ke klub Australia Brisbane Roar. Untuk pertandingan melawan Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, El Klemer akan kembali menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Tom Haye. Berikutnya, ada gelandang berpengalaman timnas Indonesia yaitu Tom Haye. Ex pemain SC Heerenveen itu mendapatkan julukan unik dari fans timnas yaitu Prof Toha. Julukan ini berasal dari julukan aslinya yaitu The Professor. Kemudian, julukan yang ada dipadukan dengan akronim namanya Tom Haye yang disingkat menjadi Toha. Prof Toha merupakan gelandang kelas dunia yang memiliki banyak pengalaman. Selain SC Heerenveen, Tom Haye juga pernah memperkuat Lecce, ADO Den Haag, dan kini bermain untuk Almere City. Di kualifikasi Piala Dunia 2026, Prof Toha kembali dipanggil pelatih Sintayong untuk mengisi lini tengah timnas Indonesia. Jay Itzes. Pemain ketiga ada kapten timnas Indonesia yaitu Jay Itzes. Bek andalan FC Venezia itu dijuluki dengan nama Bang Jayadi. Julukan ini berasal dari seorang komentator di stasiun TV yang memimpin laga debut Jay Itzes dengan menyebut sang pemain dengan sapaan Bang Jay. Netizen kemudian menambah panggilan tersebut menjadi Bang Jayadi. Bahkan baru-baru ini julukan Bang Jayadi sampai viral ke fans Venezia di Italia. Dalam satu momen, seorang fans menanyakan apa arti dari Bang Jay. Kemudian, Jay Itzes menjelaskan jika nama Bang bisa diartikan sebagai brother. Jay Itzes sendiri akan kembali diandalkan Sintayong saat timnas Indonesia berhadapan dengan Bahrain dan Cina. Nathan Chuon. Pemain keturunan timnas Indonesia yang mendapatkan julukan unik berikutnya adalah Nathan Chuon. Pemain Swansea City itu oleh netizen disebut sebagai Mas Tejo. Alasannya adalah saat baru hadir, banyak yang kesulitan untuk menyebut nama Chuon. Oleh sebab itu, lahirlah panggilan Tejo untuk mempermudah panggilannya. Berposisi sebagai gelandang, Mas Tejo menjadi andalan Sintayong dalam setiap pertandingan timnas Indonesia. Sebelumnya, Nathan Chuon juga tampil gemilang saat membela timnas usia 23 di Piala Asia usia 23 2024. Ragnar Oratmangun. Terakhir, ada nama penyerang andalan timnas Indonesia Ragnar Oratmangun. Pemain yang kini memperkuat FC Denver di Liga Belgia itu diberi julukan sebagai Wak Haji. Alasannya, karena sang pemain merupakan satu-satunya pemain naturalisasi yang beragama Islam. Belum lama ini, Ragnar pun pergi umroh bersama dengan para pemain timnas Indonesia. Berposisi sebagai wingback, Wak Haji selalu menjadi andalan timnas Indonesia di lini depan. Sebelumnya, ia juga pernah bermain untuk Go Ahead Eagles, Groningen hingga Fortuna Sittard. Jadi kalau menurut teman-teman kita yang tergabung di skuad timnas Indonesia, teman-teman kita, memang kita seumuran, seumuran lagi. Kita terus dukung dan memberikan semangat penuh untuk saudara-saudara kita, teman-teman kita, para jagoan kita yang tergabung di timnas Indonesia. Kalau menurut Bang Jay Itzes, ini sebenarnya bukan program proyek naturalisasi, karena mereka nggak mau disebut naturalisasi. Mereka pengen diketahui atau disebut saudara-saudara kita yang kembali ke tanah airnya. Itu yang mereka inginkan. Jadi jangan pernah kita bilang mereka itu orang-orang naturalisasi, orang-orang Belanda yang dinaturalisasi untuk menjadi WNI. Bukan. Mereka sangat mencintai Indonesia dan betul-betul dengan ikhlas
memajukan perkembangan prestasi sepak bola Indonesia. Jadi jangan pernah katakan kami adalah orang-orang dinaturalisasi. Bukan. Kami warga Indonesia yang kembali ke kampung halamannya. Itu yang pentingnya dan itu yang mesti kita ingat. Kita doakan tim kesayangan kita, tim kebanggaan, tim nasional sepak bola Indonesia berprestasi untuk Indonesia. Untuk Indonesia apa ya? Untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.